semuanya yang sudah siap di depan layar kaca. Anda sudah menantikan aku kan, dan juga menantikan bintang tamu kita untuk berbagi cerita di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana hari ini, dan tentunya sudah hadir tamu-tamu yang akan bercerita. Tapi kita mojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana yang mencengangkan dan menuai komentar-komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ya, ini kelanjutan dari prahara apa sih yang terjadi di kehidupannya Farel Prayoga. Jadi Farel Prayoga itu adalah apa sih? Sebenarnya itu anak yang kerjanya awalnya tuh ngamen kemana-mana, tapi kemudian viral videonya sehingga akhirnya jadi ya sering diundang kemana-mana, termasuk diundang ke Istana Negara. Nah, beberapa tahun kemudian ada kabar nih yang sempat viral juga di tahun ini ya, bahwa dia mengaku harta 10 miliarnya ludes gitu ya. Dari 3 tahun dia terkenal itu, dia berhasil mengumpulkan uang sampai 10 miliar. Ya, dia mengaku bahwa uangnya memang masuk ke rekening dia, tapi dikelola oleh keluarga. Jadi dia di podcastnya Denny Sumargo dia cerita, dia mengaku bahwa dia merasa keluarganya tuh bersekongkol untuk membohongi aku karena hartanya tuh tinggal 50.000 aja pada saat itu. Bahkan ada kabar sebelumnya ya, sebelum dia diwawancara di Denny Sumargo itu, bahwa ayahnya, ada artikel coba kita lihat. Ayahnya sempat ditangkap, ayah Farel Prayoga ditangkap gara-gara aktif main judi online mahjong. Ini 12 Juni 2025. Padahal kita pernah undang Farel tuh, Farel dari kecil ya, dari umur berapa itu emang udah diajak ayahnya untuk ngamen. Dia bahkan bangunnya tuh jam subuh, sebelum subuh malah jam 2, itu karena dia bilang ya di pasar ramainya jam segitu. Dan itu dia lakukan untuk membantu keuangan keluarga. Nah, setelah ramai tentang pengakuan Farel bahwa ya dia merasa dibohongi oleh keluarga, akhirnya ibu tirinya Farel itu bikin video klarifikasi. Dia mengatakan bahwa boleh dicek kok 10 miliar itu larinya kemana aja, boleh cek rekening saya. Dia bilang motornya masih ada, yang apa aset-aset yang dibeli oleh Farel, bahkan ada aset rumah juga ada, cuman dia bilang ada beberapa yang masih diurus di notaris gitu. Seperti apa klarifikasi ibu tirinya Farel, kita lihat berikut. Gitu ya. Kayaknya seolah menanggapi klarifikasi ibu tirinya Farel, manajernya Farel kemudian juga posting di story-nya, tulisannya adalah seperti ini ya. Sabar, kasih mereka bernafas dulu biar sibuk klarifikasi dulu. Nanti kita spill satu bukti langsung tamat dramanya, kayak gitu. Dan dari postingan manajer Farel juga mengabarkan bahwa Farel sudah bertemu dengan ibu kandungnya. Coba kita lihat, ada captionnya, kita baca. Ini ya. Inilah kado terindah buatmu dari Om Rais di ulang tahunmu ke-15. Inilah surgamu, ibu yang telah bersusah payah mengandung dan sampai melahirkanmu setelah 14 tahun berlalu, katanya gitu. Wow. Nah, komentar netizen coba kita baca ya, berikut. Miskomunikasi berarti kasihan Farel gitu, apa-apa karena ulah bapaknya, terus ibu tirinya kenapa nggak bilang ke Farel pas udah rame baru speak up. Yang berikutnya, 1M kalau di kampung udah dapat 3 sertifikat termasuk 5 unit Scoopy. MM yang lain kemana? Iya loh, ya kalau dihitung-hitung ya 3 Scoopy. Itu kan harganya ya nggak nyampe 100 juta juga gitu kan. Itu nggak nyampe 100 juta. 1M itu juga iya benar, tergantung dia beli properti daerah mana kan. Ingat lokasi dan lokasi itu harga. Berikutnya lah, ada lagi komentar ya. Nah, sekarang Farel udah ketemu ibu kandungnya. Semoga masalah dengan keluarga bapak dan ibu tirinya soal 10M bisa selesai setelah ini. Semuanya damai. Farel tumbuh jadi anak yang baik dan terus berkarya. Padahal kita pernah wawancara terakhir juga sama Farel, kita tanya apa harapan kamu buat keluarga. Dia tuh harapannya adalah sebetulnya adalah ingin, iya tahu ngerti kan gini nggak ada kan emang tuh kan. Itu kan cerita bahwa harapannya Farel tuh keluarganya bahagia gitu, nggak usah repot-repot cari uang gitu ya, jadi bisa hidup nyaman, sejahtera. Terus aku tanya, kenapa kamu sampai kepikiran seperti itu? Kan bukan tanggung jawab kamu untuk menafkahi keluarga. Dia bilang ya karena dia sayang sama keluarganya. Tuh anak-anak tuh emang sayang sama keluarganya, tapi bukan berarti uangnya dipakai buat judol gitu kan. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang berikut. Ini ada Dian Sudiro. Dian Sudiro ini adalah seorang konten kreator influencer yang banyak membagikan konten-konten memasak dan bahkan juga konten-konten
bersama suaminya ya, konten-konten bucin di mana suaminya itu selalu memuji setiap kali dia memasak dan lain sebagainya. Apa yang menjadi berita yang ramai adalah ketika kemesraan itu dikagetkan dengan sebuah berita bahwa Dian ini mengaku bahwa ternyata dia sudah berkali-kali diselingkuhi dan mereka sedang berada di ambang perceraian. Kita lihat dulu profilnya Dian Sudiro berikut ini. Selingkuhan suaminya setelah mendapatkan laporan dari netizen ini mengaku H-2 sebelum pernikahan pernah diselingkuhi. Setelah menikah, Dian mengaku pernah di KDRT. Baik, kita sudah bersama dengan Dian Sudiro. Apa kabar kamu hari ini, gimana? Much better, alhamdulillah. Much better. Masih susah tidur? Masih susah tidur? Masih dibantu sama obat dari dokter untuk tidur. Apalagi yang kamu rasakan? Trauma. Setiap kali melihat apa atau mendengar apa kamu trauma? Trauma masih di rumah yang sama, masih makan trauma. Kamu makan trauma? Iya, karena sering makan dan masak bareng. Terus juga banyak aktivitas yang sering dilakuin bersama, tiba-tiba harus dilakuin sendiri. Hal kecil aja kayak ngurus laundry gitu-gitu, itu masih berat. Ini ada artikelnya ya, bertahan meskipun berulang kali diselingkuhi. Bidi malu sama orang. Jadi Bidi ini adalah nama panggilan dari suaminya gitu ya. Dan benarkah bahwa kamu sekarang udah gak pengen dengar lagi kata itu? Nama itu? Sebenarnya banyak netizen sih yang nggak mau aku dipanggil Bidi lagi. Kalau aku sih bebas aja. Kamu bebas aja? Bebas aja, mau dipanggil Bidi, mau dipanggil Dian juga nggak apa-apa. Okay. Dan mama juga udah nggak usah nama kamu itu bagus. Mama yang buat Dian itu artinya cahaya. Nggak usah diganti-ganti sama Bidi-Bidi lagi. Oke, Dian. Nah ini kita lihat dulu ya, seperti apa sih konten-konten kemesraan Bidi sama suaminya yang sering dibagikan di sosial media, sehingga ketika Bidi cerita tentang kabar perselingkuhannya, banyak yang tidak menyangka dan bahkan skeptis tentang wah ternyata kalau ada yang membagikan konten kemesraan itu benar atau enggak gitu. Kita lihat yang berikut. Dian, kamu kan pernah cerita bahwa apa yang kamu posting itu real, memang kejadian sehari-hari, memang seperti itu. Yang aku tanyakan, ada nggak sih momen di dalam video yang kamu bagikan itu di mana sebetulnya kamu udah tahu lagi dia kedapatan lagi berselingkuh? Ada beberapa kali udah kedapatan selingkuh, terus dia yang malah kayak ngebujuk, ayo kita bikin konten lagi yuk gitu. Terus kadang aku juga yang bertanya, masih mau konten lagi nggak gitu. Terus kalau misalkan aku masak, ini mau dikontenin nggak, kata dia gitu. Sering ditanyain sama dia. Apa yang terbesit di benak kamu ketika ya habis berantem, habis ketahuan selingkuh, terus kalian masih bikin konten dan ya masih seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa? Nah, kalau aku larinya ke masak karena aku jadinya happy ketika masak. Tapi ketika bikin kontennya kadang ada kelihatan sih beberapa ekspresi aku tuh yang kayak ketika dipuji dan disayang-sayang agak gitu, kayak apa ya, kayak it's fake gitu. Jadi di tengah kesedihan kamu udah tahu, bahkan sebelum menikah pun tahu bahwa dia pernah berselingkuh. 2 minggu sesudah menikah pun dia berselingkuh. Yeah. Yang menghibur kamu adalah ketika kamu masak. Aku larinya tuh ke pengajian. Terus aku kan suka foto-foto konten gitu, foto-foto OTD. Itu menghibur kamu? Iya, menghibur. Okay. Dengan hal-hal kecil kayak gitu aja aku udah happy gitu. Tapi makan masih trauma dengan? Masih susah makan. Kenapa? Bahkan sekarang aku juga belum makan. Momennya selalu happy ketika makan, kebersamaannya, terus selalu masakin nasi, dia suka banget nasi. Bahkan pernah kemarin sempet teman-teman aku maksa buat masak gitu. Ayo kita masak rame-rame kan, jadi biar nggak sedih gitu. Tiba-tiba di depan kompor aku langsung kayak duduk gitu, drop banget, keinget. Bahkan masak aja sekarang pun sesuatu yang kamu senangi? Iya, belum masak lagi sampai sekarang. Semoga doain aja, semoga cepet sembuh. Ini ada juga kamu bagikan ya bahwa yang mencengangkan itu adalah perselingkuhannya, ya dugaan perselingkuhannya itu terjadi bukan saja sebelum kalian menikah, 2 minggu sesudah kalian menikah, bahkan masih terus berlangsung dan kamu menemukan bukti ada ribuan. Ratusan lah. Bukan ribuan ya? Bukan. Ada ratusan chat-chat mesra dengan perempuan-perempuan lain. Ya. Gitu. Ini ada kompilasi dan bahkan kamu
setelah tahu, yang salah satu yang kamu lakukan adalah kamu menghubungi nomor-nomor itu. Kita lihat yang itu. Oh, ada fotonya. Oke, ini kamu bagikan gitu ya? Enggak, apa yang biasanya orang tuh marah gitu, tapi kamu justru menghubungi satu-satu ini. Cuman pengen tahu aja kenalnya di mana, kenal suami saya di mana, terus mau ngasih tahu bahwa dia ini adalah seorang suami gitu, dia punya istri gitu. Cuma mau ngasih tahu itu aja. Apa yang kamu rasakan setelah kamu kasih tahu ke mereka bahwa dia itu laki-laki yang punya istri? Responnya ada yang baik, ada juga yang marah-marah, ada yang ngasih bukti gitu, kayak bukti bahwa dia meminta nomor saya di sini, dia menghubungi saya lewat ini, dia mengajak saya ke sini gitu. Banyak yang baik, tapi ada juga yang responnya kurang baik, yang kayak marah-marah balik ke aku. Apa yang kamu rasakan dengan keputusanmu untuk mencari tahu itu? Ya. Sebenarnya itu juga menyakiti aku ya. Harusnya mending nggak usah tahu aja. Kalau sekarang dipikir-pikir, tapi apa ya? Cuman pengen tahu aja gitu. Yang aku rasain cuman pengen biar mereka stop berhubungan gitu. Kalau udah aku hubungin gitu. Padahal itu jadinya jadi luka dan jadi koreng sendiri di diri aku. Sampai sebanyak gitu. Dan aku tidak pernah hapus. Kamu tidak pernah hapus? Tidak pernah hapus satupun. Masih kamu baca? Masih sering kali aku baca. Apa yang kamu harapkan dengan membaca itu lagi? Supaya menghilangkan rasa sayang, rasa cinta, supaya makin benci, makin sadar diri. Karena ini adalah orang yang salah, hubungannya yang salah, pernikahannya yang salah juga. Jadi aku baca terus biar bikin aku makin sakit hati gitu. 2 hari sebelum kamu menikah, kamu tahu bahwa dia berselingkuh. Tapi kamu terus lanjutkan, salah satunya karena sudah sebar undangan. Iya. Ada momen ketika kamu merasa menyesal dengan keputusanmu saat itu? Sekarang sangat menyesal. Mungkin itu adalah udah petunjuk dari Allah. Tapi malah aku melanggar gitu, malah melanjutkan. Jadi menyesal. Aku juga kasihan sama orang tua aku yang menyetujui juga dengan langkah ini yang kita ambil sama-sama gitu. Cuman sampai sekarang orang tua aku nggak pernah satu kali pun menyalahkan keputusan aku untuk menikah dengan dia, untuk tetap melanjutkan semua ini sampai di titik terakhir. Akhirnya aku mau ungkap semuanya ini, akhirnya aku mau stop dari semua ini. Itu juga keputusan dari orang tua aku. Walaupun kamu tahu berkali-kali kamu dikhianati, kamu terus berusaha begitu ya untuk mempertahankan pernikahan kamu. Salah satunya adalah upaya kamu membelikan mainan, ya, mainan online yang biasa disukai oleh banyak suami-suami begitu ya, dengan harapan dia di rumah. Banyak sebenarnya hal-hal kecil yang sering aku lakuin supaya dia nggak ngelakuin hal yang sama gitu. Reward kecil seperti beliin dia game, ngajak jalan-jalan atau liburan kayak gitu, sering sekali. Tapi terjadi lagi gitu. Aku sampai bingung kurangnya di mana, salahnya apa. Kamu bahkan sempat berencana mau merubah penampilan kamu supaya bisa seperti perempuan-perempuan yang sering dia simpan fotonya. Apa yang kamu rasakan sih? Merasa kurang? Insecure. Selalu merasa kurang. Bahkan aku nggak mau terlihat jelek kalau di rumah. Aku nggak mau bau kalau di rumah. Walaupun nggak kemana-mana, aku pasti selalu mandi. Aku nggak mau pakai pakaian jelek, pakaian dalam yang jelek. Nggak pernah mau. Selalu pakai pakaian yang baru di rumah, selalu pakai pakaian yang bagus. Nggak mau bau, nggak mau terlihat jelek. Walaupun setelah masak, saya insecure ya. Apa yang mendorong keputusanmu gitu ya untuk akhirnya mengungkap ini? Kamu tahu diselingkuhin, kamu tetap menikah karena kamu nggak enak sama orang tua, sudah menyebar undangan. Tapi ketika kamu memutuskan untuk membuka ini, itu dalam kondisi banyak orang tahu tentang hubungan kalian sebagai suami istri, kemesraan pada saat makan bersama.
Itu kan pasti ada rasa malu. Malu banget. Sebenarnya malu juga sudah ditahan dari 2,5 tahun yang bahwa dia sering nge-like-in IG cewek. Sebenarnya itu juga udah malu. Terus banyak yang lapor juga bahwa dia setiap event di luar kota itu sama cewek. Dari situ juga udah malu. Jadi udah habis, tinggal sisa-sisa rasa aja sekarang. Ada satu kejadian apa yang menjadi pendorong kuat kamu untuk... Kemarin itu kejadiannya pendorong kuat kenapa ingin ungkap semua ini dan ingin akhir ini semua, karena selama ini ketika ketahuan itu kita berdua di rumah sendiri, jadi nggak ada yang menguatkan. Akhirnya ketemu, bertatap muka lagi, luluh lagi dengan kata maaf, dengan sayang-sayangan lagi. Akhirnya aku maafin. Tapi kejadian terakhir itu di depan orang tua aku nggak bisa melihat mereka juga tersakiti. Mama papa aku juga tersakiti bahwa dia menyelingkuhi aku tuh, dia bukan hanya menyakiti aku, tapi dia juga menyakiti mama dan papa aku. Ketika itu akhirnya mama dan papa aku bilang, "Nak, cukup. Kalau kamu udah nggak sanggup, kalau kamu udah nggak bahagia di sini, pulang. Papa siap nanggung kamu." Sebelumnya apa yang membuat kamu merasa sanggup bertahan? Karena dia baik. Dia baik. Terjebak di manipulatif. Kamu terjebak di mana? Iya. Apa? Kalau boleh tahu, apa yang selalu dia katakan yang membuat kamu luluh tuh gampang apa? Mungkin karena love language aku juga word of affirmation. Jadi dengan kata-kata aja aku mudah luluh. Hanya kamu yang aku sayang, makanan kamu yang paling enak, kamu tuh yang paling cantik, nggak ada orang lain di luar sana yang lebih dari kamu. Aku nggak akan bisa dapetin lagi yang lebih dari kamu, seperti itu. Terus dia juga sering kasih reward kecil, seperti aku kan suka banget beli baju ya. Dia sering beliin aku baju, ngajak aku jalan-jalan, quality time kayak gitu. Jadi aku lebih nyaman dengan reward kecil ini dibanding dengan perselingkuhannya. Jadi ketutup gitu. Itu namanya hubungan toksik sih. Ada komentar netizen, kita lihat ya beberapa yang kemudian komentarnya, nemenin dari minus sampai sekarang tapi bertingkah semangat Mbak Cantik, kamu cantik, aku yakin dia bukan terbaik. Gitu ya. Kalau kamu flashback lagi kan kamu ya, kalian sebagai suami istri saling support. Pada saat COVID katanya kamu yang ya mencoba membantu dia mendapatkan pekerjaan. Ke sana kemari gitu ya. Tapi ketika dia mendapatkan pekerjaan, yang dia lakukan setiap keluar kota adalah bersama perempuan lain. Apa yang kamu rasakan? Sakit sekali. Tapi untuk pencapaian yang sudah dia dapatkan sekarang itu aku ikhlas. Kamu ikhlas? Ikhlas sekali. Tapi jika dengan kasus ini dia mendapatkan sanksi sosial dan lain-lain juga, ya itu resiko dia gitu. Cukup aku selama ini udah bantu kamu sampai di titik ini, akhirnya kamu yang memanfaatkannya dengan tidak baik gitu. Oke. Aku sempat dengar kamu bercerita bahwa dia sebenarnya penghasilannya semua diserahkan ke kamu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau dia sama perempuan lain tuh dia nggak keluarin apa-apa. Iya, Tapi yang didapatkan adalah apa? Karena banyak perempuan mau karena popularitas. Iya, betul. Popularitas yang didapat dari konten kamu. Mungkin para perempuan-perempuan lain di luar sana itu bangga kali. Kalau? Karena dia seorang tiktokers, dia juga yang kontennya mesra bersama istrinya. Iya, dan dia juga waktu perform di titik itu, di kota itu sebagai guest star. Jadi mungkin perempuan itu bangga diajak kenalan sama seorang guest starnya gitu. Ke depan apa yang sudah kamu rencanakan di depan mata yang paling terdekat? Apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu? Apa yang ingin kamu lakukan di hidup kamu? Berpisah? Iya. Ini hari ini baru datang adik aku dari Palembang. Baru karena kita kemarin menikahnya di Palembang dan surat-surat semua di Palembang. Jadi masih belum bisa urus. Hari ini udah sampai semuanya di Jakarta. Jadi bisa secepatnya aku urus. Oke, kamu urus. Kalau kamu misalnya nanti bertemu dengan laki-laki lain, hal apa yang akan menjadi red flag buat kamu? Yang pasti trust issue ya. Trust issue sama laki-laki yang mulutnya manis. Mulutnya manis, terus apa ya?
yang tidak terbuka, tidak transparan. Terus udah nggak mau lagi lah nemenin dari nol bahkan minus. Kayaknya cari yang setara aja atau yang lebih. Baik. Dia nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada Ronald Surapraja ya, yang ya kemarin sempat nyalon jadi kepala daerah gitu ya. Ada videonya juga yang viral ketika dia sedih gitu. Apakah dia sedih karena kalah? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tike Priyatnakusuma bernama Roti dan bermain dalam acara komedi Ekstravaganza tahun 2004. Mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jawa Barat pada 2024 ini 5 Februari lalu wisuda S2 di Universitas Pajajaran dan selang 2 minggu langsung lanjut kuliah S3. Pria yang pernah membentuk klub motor diprediksi bersama Andre Taulani tahun 2018 hingga mempunyai 13 anggota seperti Desta, Vincent, Soleh Solihun, Surya Insomnia, hingga Ferry Mariadi ini dikabarkan tidak lagi bergabung dengan klub dengan Instagram terbaru diprediksi hingga dipertanyakan netizen setelah ia memposting foto saat makan dan nonton sendiri di bioskop serta lagu YouTube tentang jangan membiarkan situasi dan orang lain menghancurkanmu. Kita bertemu dengan Ona. Hai, apa kabar? Sekarang dia adalah mahasiswa S3, makanya rambutnya gitu kusut, banyak tugas. Iya sih. Wah, ampun S3. Ampun ya. Wah, juara. Lagian sih ngapain sih sekolah tinggi-tinggi banget? Mau jadi apa? Mau jadi pintar. Oh, mau jadi pintar. Bukannya kamu sudah pintar? Enggak, saya bodoh. Nggak tahu apa-apa. Oh. Makin banyak belajar, makin banyak kita nggak tahu Oke. soalnya. Nggak, ini kuliah sampai S3. Apakah sebagai bekal rencana untuk mau nyalon lagi? Nyalon? Ya, nyalon. Oke, kita Google dulu. Ona, kalau di Google apa yang pertama orang cari Apa? atau yang ramai diperbincangkan? Yang pertama adalah Kak Feni nangis. kepo deh. Nangis kalah dari KDM, katanya gitu. Ada videonya. Kita mau Nangis. tanya, benarkah kamu tuh nangis gara-gara kalah Masa sama sih? KDM gitu, ada yang berikut. Oke. Itu kan kalau orang kasih tulisan ya percaya-percaya aja. Itu kejadian apa sebenarnya? Itu di hari pencoblosan tanggal 27 November. Jadi belum ada hasil ya? Belum dah. Oke. Belum. Terus kenapa kamu mau ngelus-ngelus foto itu? Gini, Kak Feni, bahwa Kak Ros. Kak Ros, Iya. jangankan menjadi seorang pemimpin, Iya. baru menjadi calon saja, bagi saya itu udah terasa berat. Oh, oke. Fan, Kak Feni gini ya, saya sebagai kepala keluarga, punya Iya. istri, punya anak, ada rezeki, ya udah buat anak, buat istri, buat orang tua. Orang tua. Tapi tiba-tiba kalau misalnya saya jadi kepala daerah, 50 juta warga Jawa Barat ada di pundak aku. Iya. Berat nggak? Berat. Ya lumayan lah, gini-gini juga saya teh ngaji ya. Jadi tahu siapa salah satu yang akan dihisab pertama kali siapa? Pemimpin, betul kan? Betul. Takut? Kok berani nyalon kalau gitu, kalau udah tahu takut? Bukan saya. Itu mah rencana yang di atas. Oh. Tiba-tiba Saya tidak ada dalam tanda kutip niat menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat. Pada saya itu nggak ada. nggak ada. Tapi kayaknya kok jalannya ke arah situ. Betul lancar-lancar. sekali. Cuman memang ketika orang mungkin menganggap bahwa ini mah ambisi. Oh enggak. Cuman memang keinginan saya cuma satu. Saya pengen berbuat baik, punya manfaat buat masyarakat di sisa hidup saya. Pengen punya bekal yang banyak sebelum pulang. Itu motivasinya. Jadi untuk Gitu. ibadah, ya ibadah. Insya Allah begitu. Oke, pertanyaannya, setiap hal yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Jadi ketika kamu kemarin sudah berjuang lalu kemudian tidak berhasil, apa hikmahnya? Dan benarkah gara-gara kamu aktif di dunia politik, akhirnya kamu dikeluarkan dari geng The Prediksi? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Hipnosis. Oke. Oke, baik. Kita kembali lagi bersama Ona. Nah tadi ya pertanyaanku ya, bahwa perjalanan kamu akhirnya sempat nyalon gitu, jadi calon wakil bupati, wakil gubernur bahkan ya gitu ya. Iya betul. Itu kamu cerita bahwa itu sebenarnya juga adalah perjalanan spiritual. Ya, jadi tahun 2024 itu sebetulnya bukan hanya perjalanan politik buat saya, tapi juga perjalanan spiritual. Karena saya tuh merasa bahwa segala sesuatu ada yang nge-guide gitu. Saya nggak pernah ada ambisi, tiba-tiba diangkat di level yang mungkin banyak banget yang pengen di titik itu. Gimana kejadian apa sampai kamu bilang bahwa ini dari Allah nih? Jadi tahun 2023 itu kan persiapan ke 2024 tahun politik gitu kan. Jadi saya ingat waktu itu hari Rabu, lagi nggak ada syuting. Jam 9, jam 10-an lah gitu. Jam 9-an gitu, sholat duha. Terus aku tuh nanya gitu, Allah kan tahun depan tahun politik. Kalau misalnya memang politik adalah jalan saya, kasih tanda dong.
Saya pengen punya manfaat buat masyarakat. Memang politik tuh stereotipnya kan wah jahat, kejam apa, tapi kan kita bisa menggunakan untuk kebaikan sebetulnya kan. Jam 9 sholat duha, tiba-tiba sekitar jam 12-an ada telepon yang membawa saya langsung ke titik, langsung tuh ujuk-ujuk. cuman 3 jam, aku bilang langsung, ya Allah, kan saya nggak soleh-soleh amat ya, kenapa cepat jawabannya gitu loh. Jadi mungkin ini jawabannya. Sampai akhirnya saya mulai mengikuti arusnya, pergerakannya, belajar, dan ternyata memang 2024 adalah tahun belajar. Tahun belajar. Bukan tahun kemenangan saya. Oke, apa hikmahnya? Apa yang kau pelajari dari perjalananmu itu? Bahwa perjuangan itu berat, bahwa memang saya belum siap, tapi saya beruntung dikasih kursus langsung private sama Allah. Nih, kamu akan dihadapkan dengan ini, fitnah, adu domba, wah, dengan segala dinamika politik. Kalau dulu hanya dengar dari orang lain, sekarang, oh ya, politik seperti ini. Jadi kalau kamu misalnya mau bikin materi stand up, kamu kaya ya, punya materi banyak. Aduh, jangan. Jangan. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Apakah ketika kamu terjun di dunia politik itu yang menyebabkan kamu akhirnya keluar dari the prediksi ya? Karena kalau kita lihat prediksi kemarin kan sering ngumumin apa, touring apa segala macam. Biasanya kan dia sebutin nama-nama. Bahkan di sini aja udah nggak ada nih muka kamu. Iya, kemana ya? Kamu adalah founder. Bisa-bisanya. Kesibukan akademik membuat saya lagi nggak ada waktu. Kamu keluar atau dikeluarin? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri karena memang untuk apa namanya? Untuk membagi waktu kuliah S3 itu luar biasa. Ngurus bisnis juga, masih ada syuting juga di 2 stasiun TV. Jadi aduh lagi susah. Bukannya itu refreshing, healing kalau naik motor tuh? Refreshing, oh iya, tapi ya sendiri pun bisa gitu sebetulnya kan. Kangen nggak? Kangen. I miss all this lucu orang-orang ini, lucu banget sebetulnya. Kalau tiba-tiba diajak, tiba-tiba kamu lagi bisa, berangkat nggak? Kalau lagi bisa mungkin berangkat ya? Mungkin berangkat. Jadi bukan karena ada masalah apa? No, karena ada beberapa kegiatan saya nggak bisa ikut. Aduh nggak bisa lagi. Ya daripada mengganggu ritme, saya mundur aja deh gitu. Oke, baiklah. Sekarang nanti kita ngobrol lagi sama Onal ya. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kalau ini juga di perjalanannya menarik ya. Dari dulu dia pengen banget terinspirasi dari Lesti, ingin menjadi penyanyi. Hidupnya dulu di daerah ya, orang tuanya bekerja dengan susah payah, rumahnya masih dari kayu. Akhirnya dia mengikuti kompetisi. Kompetisi pertama belum sempat berhasil. Kompetisi selanjutnya dia juara 1 dan bahkan sekarang dia bisa beli rumah 3 lantai di Jakarta. Kita lihat dulu profil Sri Devi berikut ini. Lesti Kejora untuk mengikuti ajang yang sama hingga menang dan mendapat hadiah uang tunai sebesar 300 juta mobil oleh King Nazar, membeli rumah di Jakarta dan barang-barang mewah dari hasil kerja kerasnya. Sri Devi yang berpacaran dengan polisi sejak 2023 ini dua calon ibu Bayangkari. Baik, kita sudah bersama dengan Sri Devi. Apa kabar? Aduh, ini yang paling banyak di request sama netizen-netizen ya di sosial media. Akhirnya kita hadirkan. Tapi untungnya kesini ya, akhirnya. Terima kasih ada waktu kesini. Nah, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ini adalah kompilasi penampilan kamu di beberapa kompetisi dangdut. Berikut ini. Poni kematiannya kan. Poninya lucu banget. Iya, masih 3 tahun yang lalu ya. Iya, itu 3 tahun. Dan itu kan akhirnya kamu dikasih kado apa sama Nazar? Akhirnya sih aku dikasih kado waktu itu King Nazar sempat beliin aku heels yang branded ya, mahal banget ya. Terus dibeliin sepatu branded juga sama King Nazar gitu kan. Oke. Ini kalau kita lihat setelah kamu sukses gitu ya, banyak tawaran-tawaran syuting dan lain sebagainya. Kamu juga sering membagikan pengalaman ketika kamu beli barang-barang, barang-barang yang harganya juga seru ya nih kayak gini. Apakah ini karena ya akhirnya gara-gara dikasih kado sama King Nazar jadi kamu jadi tahu beberapa brand ini dan pengen beli juga? Selain berikut ini kita bacain kemana-mana, tetap di Rundown No Secret. Kita kembali lagi bersama Sri Devi. Ini kalau kamu kan sekarang ya udah 3 tahun nih menjalani karir di Jakarta, ya kan? Terus sering posting juga barang-barang branded. Apa sih yang membuat kamu jadi suka tuh beli barang-barang branded? Mungkin self reward kali ya kayak, karena kan dulu kan jangankan mau beli barang-barang yang kayak gini, makan aja dulu susah gitu kan kayak, jadi kayak ngeabadiin momennya gitu kan, kayak aku posting sih gitu biar sekaligus penyemangat. Iya, penyemangat juga gitu. Jadi kayak kalau ngeliat postingan kayak oh ternyata
dengan aku semangat, dengan aku bekerja keras gitu ya bisa beli ini gitu, kayak harus semangat lagi deh gitu. Padahal kalau apa pengalamanmu yang kerja gitu ya di dunia entertain ini, apa yang pernah kamu alami sih? Capek ya, kurang istirahat. Capek sih pasti iya ya Kak. Terus perubahan dari keluarga juga sih. Maksudnya itu kan alhamdulillah keluarga sekarang udah aku bawa ke Jakarta gitu loh. Dari yang maksudnya itu di Prabu Muli gitu kan. Dan perubahannya juga sih kayak orang-orang dulu kan nggak kenal sama aku gitu loh, jadi kayak mau kemana aja sebenarnya bisa. Cuma kalau sekarang itu aku harus ngejaga sikap juga gitu, karena kan kemana-mana kan sekarang udah ada kamera gitu, jadi benar-benar harus menjaga sikap. Itu sih banyak perubahannya kan. Banyak perubahan yang kamu rasakan ya. Nah, termasuk juga sorotan orang ketika kamu dekat dengan siapa kan pacar kamu kan ini ya seorang petugas polisi. Betul. Gitu. Iya. Ini ada postingan kamu sama pacarnya. Ini kemarin kita undang, dia nggak bisa datang karena katanya lagi menghadiri ini upacara. Apa? Naik pangkat. Naik pangkat, Masya Allah gitu. Dan kamu juga sering membagikan konten-konten itu ya. Nah ini tapi komentar netizennya jadi penasaran juga gitu. Kok pacarnya gitu? Jadi asosiasi mereka gitu ya. Ini pacarnya jauh lebih tua. Iya, gitu. banyak banget yang bilang gitu kayak, oh kok Sri Dewi pacarnya sama om-om gitu kan. Padahal nggak terlalu jauh beda Kak umurnya gitu kan. Karena kan memang netizen ini kan banyak banget tuh ngejodohin sama yang ini, ngejodohin sama yang itu gitu. Jadi kayak jodoh itu di tangan netizen ya kayak bukan kita yang memilih gitu. Nah kan kamu masih muda, masih menjalani karir panjang tapi udah punya pasangan gitu ya. Nah ini gimana kamu kehidupan kamu ke depan, kamu bayanginnya apa? Mau langsung menikah sambil terus karir atau karir dulu baru serius gimana? Waduh, kalau nikah itu masih jauh banget Kak. Masih jauh banget gitu loh, kayak kalau sekarang sih belum kepikiran ya kalau untuk menikah gitu, karena kan masih banyak juga yang harus dikejar gitu. Masih banyak juga di dunia entertain ini mau ngecoba hal-hal baru juga. Apa yang pengen gitu kamu coba? Aku sih pengen jadi host kayak kakak ya. Oke, baiklah. Kalau kamu pengen jadi host kayak aku, mari kita bergabung bersama bintang tamu kita yang lain. Silakan. Jadi caranya gimana? Tetap aja lo menjawab pertanyaan aku ya. Oke, ini ada itemnya begini. Jika aku titik-titik aku akan gitu ya. Oke, kita mulai dari mana? Oh, dari Bidi dulu ya. Bidi. Jika kamu tidak ketemu sama Item, mungkin sekarang kamu akan tetap melanjutkan karir aku di Palembang yang sudah settle sebenarnya. Oh, nggak akan pindah ke Jakarta ya. Jadi ada hikmah baiknya juga ya kamu ada di sini. Oke. Yang berikutnya, Ona, jika kamu tidak nyalek, mungkin sekarang kamu ya itulah nyalon. Gimana? Kalau waktu itu kamu tidak nyalon, sekarang ini kamu udah apain? Kalau saya dulu tidak nyalon, saya tidak akan dapat pelajaran. Pelajarannya? Nggak dapat ilmunya. Ilmunya apa? Satu aja. Ilmunya adalah perjuangan itu berat. Dari tadi gitu ya. Oke, Sri Devi, jika kamu waktu itu nggak ikut audisi dangdut pas tahun 2020, mungkin kamu sekarang akan masih kesana kemari sama teman-teman sekolah ya. Oh, masih main. Masih main. Poninya masih begini. Poninya masih begini. Masih hitam ya kayak. Itu sih. Jadi ya itulah intinya bahwa setiap keputusan dalam hidup kita tuh nggak perlu ada yang disesali. Ya. Karena apapun yang kita ambil itu membawa kita ke jalan yang saat ini. Gitu. Mungkin ada jalan yang nggak enak, ya. Seperti kamu lagi nggak enak mungkin sekarang. Tapi ya insya Allah Allah arahkan itu menjadi yang lebih baik. Amin. Kita menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih kaya, lebih sehat, lebih kece. Ona, terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bidi, terima kasih Sri Devi.